Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama bagi kita kaum perempuan, karena beliaulah kita dapat berada di posisi sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Inayatillah, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabuh, yang sekaligus bertindak sebagai pemateri kita hari ini. Yang saya hormati Ibu Dian Guci, seorang penulis, penerjemah, pegiat di komunitas perempuan Loser dan Balai Syura Urung Ino Aceh, serta yang saya hormati para peserta yang telah hadir. Baiklah, selamat datang di webinar series Pusat Studi Gender dan Anak STAN Tengku Dirundeng Merabuh, yang pada kesempatan ini mengambil tema tentang pendidikan karakter lintas generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Jadi seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa teori of generation ini diperkenalkan pada tahun 1923 oleh Carl Menchem, yang mana di dalam teori tersebut disebutkan bahwa generasi baby boomers itu adalah generasi yang keras, disiplin, dan mereka itu tidak suka dikritik, tapi mereka suka mengkritik. Kemudian kita juga mengenal generasi X. Mereka adalah sebagian besar itu anak-anak dari generasi baby boomers, yang itu mereka dikenal sifatnya independen, namun mereka juga sangat mudah beradaptasi. Kemudian generasi yang paling banyak disebut-sebut hari ini, yaitu generasi milenial atau dikenal dengan generasi Y. Generasi ini adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Generasi ini juga sangat suka dengan hal-hal yang instan. Mereka gandrung kepada media sosial, dan mereka juga adalah generasi yang suka kepada me time. Mereka suka rebahan, tapi mereka ingin mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Itu label yang sering diberikan oleh generasi sebelumnya kepada generasi milenial. Kemudian ada generasi Z, atau dikenal dengan generasi digital. Jika tadi generasi milenial akrab dengan teknologi, generasi ini malah sangat akrab dengan teknologi. Mereka itu bisa dibilang kalau banyak orang mengatakan bahwa mereka itu adalah generasi yang dilahirkan oleh teknologi. Oke, kemudian ada satu lagi, maksud saya generasi apa? Atau dikenal juga dengan generasi yang lahir pada tahun 2011 hingga sekarang. Generasi ini adalah anak-anak yang sangat mengerti tentang teknologi, karena mereka juga dilahirkan oleh generasi-generasi yang sangat mengenal teknologi, yaitu generasi milenial. Oke, mungkin sekilas seperti itu tentang materi kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada pemateri pertama kita hari ini, Ibu Dr. Inayatillah. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen-nya dulu. Bisa host minta tolong untuk ya disable ini. Nah, yang mana nih?
Tolong dibantu siapa? Pak Jaya, tolong dibantu sebentar gimana caranya? Gaptek juga ibunya nih. Kalau generasi X nggak apa-apa, Bu. Ketahuan ini. Oh, di situ. Aduh. Pak Jaya ngajarin saya ini, Bu Meli. Mana? Oke. Ibunya nggak nampak itu ya. Oke. Baik. Kalau nggak ada Jaya kayaknya nggak selesai masalah kita ini. Baik, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Meli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berdiskusi pada acara webinar kali ini, dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Dian Guci dan moderator kita, dan juga sebagai Kepala PSGA STAIN Tengku Dirundeng Melabu Ibu Melian, dan juga kepada para hadirin yang mengikuti acara webinar pada kali ini. Sebenarnya tema ini ketika ditawarkan oleh Bu Meli sangat-sangat menarik, karena fenomena yang terlihat pada masa sekarang ini itu menunjukkan bahwasanya ada perubahan karakter pada generasi kita yang tidak bisa kita yang nggak bisa kita tolak, karena itu kita sering mendengar bahwasanya didiklah anak sesuai zamannya. Nah, pada zaman digital sekarang ini akan berbeda pola pendidikan kita kepada anak, karena adanya kemajuan digital itu sendiri dengan revolusi industri 4.0. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi saya ini terkait kalau Bu Meli kasih judulnya itu teori generasi dan tantangan pendidikan karakter, saya akan melihat setelah saya coba baca-baca kembali, saya akan melihat bagaimana posisi anak dan pendidikan karakter itu sendiri. Presentasi saya ini saya mulai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, bahwasanya kita lihat realitas yang ada pada masa sekarang ini, banyak sekali lulusan sekolah dan sarjana yang pintar dan cerdas. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan memang sudah menjadi fakta bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan formal kita itu telah berhasil meluluskan sarjana-sarjana yang pintar dan cerdas. Hanya saja ada kekurangan dari output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal tersebut. Ada sebagian dari sarjana-sarjana yang pintar dan cerdas itu tidak didukung oleh perilaku yang terpuji. Nah, mungkin yang menjadi sesuatu yang sering kita familiar kita lihat itu, begitu banyak koruptor itu kita ketahui mereka sarjana gitu, dan orang-orang pintar, cerdas kita akui. Tapi kalau kita katakan mereka sebagai koruptor, berarti mereka tidak memiliki perilaku yang terpuji. Nah, kemudian kita melihat bahwasanya ada riset di Harvard University yang menyatakan bahwasanya kesuksesan seseorang itu hanya 20% saja yang didukung oleh pengetahuan.
Sedangkan 80%-nya lagi itu lebih banyak kepada soft skill-nya. Jadi hanya 20% dari hard skill, yaitu knowledge-nya, kognitifnya, sementara 80% itu lebih banyak didukung kesuksesan seseorang di dunia kerja itu pada soft skill-nya, yaitu kemampuan mengelola diri dan orang lain. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat begitu banyak fenomena dalam pemberitaan media terkait ada anak berani menggugat orang tuanya ke meja hijau. Ini kan sesuatu yang kalau kita pikir ada peristiwa kembali maling kundang, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebegitunya ada anak yang berani menggugat orang tuanya. Ini adalah fenomena yang menarik. Bagaimana karakter si anak tersebut sehingga si anak berani menggugat orang tuanya. Nah, kemudian kita juga melihat ada fenomena yang menarik lagi, bukan hanya menggugat. Kalau menggugat itu kan mengajukan ke pengadilan orang tuanya. Kalau kita lihat fenomena 2 tahun terakhir ini, ada anak sampai hati membunuh orang tuanya. Ini kan sesuatu fakta yang menarik pada generasi kita masa sekarang. Bahwasanya orang yang paling dekat dengan anak itu sendiri itu menjadi orang yang dimusuhi bahkan sampai dibunuh. Ini hal-hal yang menurut menurut kacamata saya ini menunjukkan ada permasalahan karakter tabiat yang ada pada anak tersebut sehingga si anak berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah, padahal jadi kalau kita bicara tentang pembentukan karakter, pendidikan karakter, kalau saya sih sering berpikir coba kita kembalikan dulu. Si anak itu sebenarnya asal muasalnya terlahir itu seperti apa? Kalau kita kembali pada ajaran Islam itu mengatakan bahwasanya anak terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasyanihi au yumajisani. Jadi kalau kita melihat pada hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Walaupun fitrah ini sendiri diinterpretasi oleh para pakar berbeda-beda. Ada yang mengatakan fitrah itu seperti kertas putih, yang anak itu seperti selembar kertas putih yang nantinya siapa yang akan menulis itulah yang akan menjadi karakter si anak, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan fitrah itu adalah potensi. Bagaimana kita mendidik, mengasuh potensi itu sehingga potensi itu lahir pada si anak tersebut. Nah, kalau kita melihat asal muasal anak itu sendiri, sebenarnya anak itu masih terlahir dalam posisi yang sama sekali suci, yang belum ada yang mempengaruhi. Terus siapa yang mempengaruhi anak? Itu adalah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Nah, kalau di dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya orang tuanya lah yang bertanggung jawab menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam artian, orang tuanya lah yang membentuk karakter si anak. Menjadi apakah anaknya itu menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua atau durhaka, atau yang seperti tadi yang Bu Meli katakan, bagaimana kita melihat adanya perubahan antara generasi X, Y, Z, dan bahkan Alpha. Dan itu terjadi tidak terlepas dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Karena karena orang tua ini pintu yang membawa si anak itu memahami dirinya sendiri dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita melihat
sebelum si anak itu terbentuk menjadi karakter yang generasi yang seperti disampaikan Bu Meli, itu tahap awalnya tadi saya katakan berawal dari anak itu terlahir secara suci. Kemudian dalam kehidupan selanjutnya dia mendapatkan berbagai pendidikan. Nah, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia itu ada 3 pendidikan, yaitu 1 pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Nah, kalau kita melihat dari model jenis pendidikan yang ada di Indonesia, sebenarnya peluang anak itu terbentuk karakternya paling banyak di mana? Nah, kalau kita mengatakan the golden age-nya anak itu adalah usia 0 sampai 6 tahun, maka bisa kita lihat bahwasanya pembentukan karakter anak itu paling besar itu berada pada pendidikan keluarga. Karena apa? Umur 0 sampai 6 tahun itu anak besar dalam lingkungan keluarga. Walaupun kita sudah mengenal pendidikan formal itu PAUD, seperti misalnya pendidikan anak usia dini kita mulai ada penitipan anak di usia 2 tahun, kemudian nanti TK umur 4 tahun, dan nanti 6 tahun itu sudah masuk SD kelas 1. Nah, kalau kita melihat dari fase-fase pertumbuhan anak, itu sebenarnya kalau kita bicara pendidikan karakter itu sangat besar perannya itu ketika si anak berusia 0 sampai 6 tahun. Kalau kita lihat dari jenisnya, berarti sebenarnya anak itu berperan, bisa katakan orang yang berperan besar dalam membentuk karakter anak yang pertama adalah keluarga, yaitu orang tuanya. Nah, kalau tadi saya sempat katakan fenomena yang mengatakan anak berani menggugat orang tuanya, itu kalau psikolog mengatakan karena si anak itu tidak memiliki attachment behavior, bahwasanya dia tidak punya kelekatan emosional dengan orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak tidak memiliki kelekatan emosional kepada orang tuanya? Mungkin bisa kita lihat pada bagaimana keluarga masa sekarang, kehidupan keluarga masa sekarang. Kita melihat bahwasanya ketika kondisi keluarga itu orang tua sibuk, baik ayah maupun ibu sibuk dengan dunia kerjanya dan melupakan anak itu sendiri, ini juga akan menyebabkan adanya kurang kelekatan antara si anak dengan orang tua. Bukan berarti saya mengatakan bahwasanya oleh sebab itu ya kita paling tidak kita mungkin harus meninggalkan pekerjaan, harus mengasuh anak. Belum tentu itu juga menjadi solusi. Jadi bagaimana kita membuat quality management kualitas waktu yang berkualitas bertemu dengan anak, walaupun waktu yang kita miliki itu sangat-sangat sedikit gitu. Nah, kenapa itu bisa kita katakan? Karena anak itu terbentuk itu tidak bisa terlepas dari apa yang diajarkan oleh keluarganya. Riset yang mengatakan, saya ada pernah membaca riset bahwasanya si anak yang selama dia dalam keluarganya itu diasuh oleh ibu sementara ayahnya abai, itu akan kehilangan role model sang ayah. Dia akan cenderung mengikuti role model si ibu. Jadi jangan heran jikalau kita sering menemukan sekarang dalam kehidupan kita ada fenomena-fenomena anak-anak laki-laki yang alay, itu karena mereka kehilangan sosok ayah. Ketika dia bangun tidur, dibangunkan oleh ibunya. Ketika dia tidur lagi, yang menidurkan itu adalah ibunya. Dia tidak pernah bertemu dengan sosok ayah. Makanya ada istilah kehilangan sosok ayah. Jadi ini satu fenomena juga. Kenapa ada perubahan tabiat gaya pada remaja masa kini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tadi perubahan generasi yang disampaikan
oleh Bu Meli, adanya baby boomers, terus generasi Y, Z, dan sebagainya. Nah, bukan kita melihat bahwasanya pembentukan karakter itu bukan hanya di pendidikan keluarga, tetapi juga di lingkungan. Di samping kita melihat bahwasanya pendidikan formal kita selama ini kurang memberi saya tidak mengatakan kurang memberi peluang, dalam artian lebih fokus kepada knowledge dibanding emosionalnya, atau lebih fokus kepada kognitifnya dibandingkan efektif dan psikomotorik. Padahal kalau kita berbicara pendidikan karakter, dia harusnya menyeimbangkan antara kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi peluang sehingga adanya perubahan-perubahan karakter pada anak kita yang kita anggap ini sesuatu yang tabu pada masa kita, tetapi pada masa mereka itu sesuatu hal yang biasa saja. Nah, di samping adanya kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang sangat-sangat berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan si anak. Sebagai contoh saya katakan, bagaimana ketika saya kecil dulu, saya sering bermain dengan anak-anak, bermain itu di luar ruangan, sering di lapangan bola, kemudian kita bermain engklek, bermain kasti. Sementara anak-anak sekarang permainan itu dengan gadget. Nah, hal ini akan yang menyebabkan kalau generasi masa saya itu cenderung tidak individual, sementara generasi masa sekarang karena mereka bermain dengan gadget dan permainan dengan gadget otomatis dia bermain sendiri seringnya, itu cenderung membuat si anak lebih cenderung individualis. Nah, ini terbentuk sendiri karakternya karena pengaruh dari perkembangan teknologi informasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Meli bahwasanya kalau kita lihat, kalau saya melihat sendiri posisi saya berada pada post baby boomers, sementara orang tua saya itu berada pada posisi veteran. Nah, kalau anak saya berada pada posisi gen Y dan gen ada sampai gen alpha. Nah, kalau kita melihat memang ada perbedaan karakter, tabiat yang kita lihat dari orang-orang yang hidup pada masa veteran, generasi veterans, baby boomers, post baby boomers, dan millennial. Ini terasa sekali, apalagi bagi saya sendiri yang pernah menjadi anak, kemudian menjadi ibu, juga merasakan bagaimana ketika anak itu memang ada kelekatan emosional kita dengan si anak, kita asuh sendiri dan kemudian kita didik. Itu saya rasakan sekali. 4 anak saya, itu 3 orang itu saya didik sendiri, sehingga kita mudah sekali untuk mengatur, membina dia. Sementara anak saya yang terakhir itu, karena saya besar di penitipan, itu proses berbicara, memutuskan segala sesuatu dengan dia, ini prosesnya negosiasi. Jadi beda cara kita melakukan berkomunikasi dengan anak ketika anak itu ternyata kelekatan emosionalnya itu jauh. Jadi saya melihat ada pengaruh dengan aktivitas orang tua di luar dengan pembentukan karakter anak. Jadi bukan hanya yang seperti yang kita lihat pada teori generasi yang tadi disampaikan dan juga saya presentasikan, bahwasanya generasi itu terbentuk tidak terlepas dari pola asuh orang tua. Dan itu juga saya rasakan dan saya sangat-sangat pada kategori menyesali juga kenapa anak terakhir itu tidak seperti anak yang 3 orang itu. Jadi ini menjadi seperti bukti bagi saya bahwasanya ketika kita langsung turun mendidik anak kita, kita akan menghasilkan anak yang sesuai dengan yang kita impikan, yang kita harapkan, walaupun dia punya karakter-karakter seperti yang
generasi yang teori generasi yang ada. Tetapi dia tidak akan berani melawan atau melawan dalam artian kalau yang saya katakan tadi seperti fenomena anak berani menggugat orang tuanya. Kalau dia punya kelekatan yang kuat dengan orang tuanya tidak akan berani. Jadi ini saya bilang generasi itu keberadaan eksistensi generasi itu tidak terlepas dari pola asuh keluarga dan bagaimana keluarga itu memilih lembaga pendidikan untuk anaknya itu sendiri. Nah, jadi makanya saya berangkat dari fenomena tadi, saya coba melihat bahwasanya memang ada permasalahan dalam sistem pendidikan kita yang cenderung mengutamakan knowledge atau kognitif atau kecerdasan intelektual dibandingkan kecerdasan emosional dan spiritual ataupun dalam karakternya, pendidikan karakter. Itu yang kita melihat. Hal itu juga kita lihat dari bagaimana kebijakan pemerintah yang menjadikan nilai kognitif itu sebagai kelulusan dibandingkan nilai moralitas. Padahal kalau kita ingin menjadikan kelulusan itu sebagai pendidikan karakter sebagai pendidikan yang utama, harusnya nilai kelulusan anak dalam sekolah itu berimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi itu yang kita melihatnya. Jadi pada intinya saya sangat sepakat bahwasanya untuk membentuk generasi yang baik, yang paham nilai-nilai universal, maka kita perlu mendidik mereka dengan pendidikan karakter, tetapi juga menyesuaikan bentuk pendidikan karakternya itu dengan masanya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya, itu saya sepakat sekali statement itu, karena tidak mungkin kita mendidik anak dengan gaya kita. Misalnya, ketika kita mengatakan, nak, apa yang kamu buat itu salah, dijawab enggak salah. Kalau kita katakan, nak, enggak boleh anak menjawab seperti itu kepada orang tuanya, itu pasti protes karena mereka hidup di alam demokrasi, mereka berhak untuk berbeda pendapat dengan orang tua. Tapi kalau kita dididik dalam alam yang bukan demokratis, kita cenderung mengatakan anak kita sudah melawan orang tua. Nah, model-model pendidikan, model-model karakter si anak yang seperti ini harus dipahami oleh orang tua dan juga guru dan dosen. Bahwasanya anak ini, anak atau mahasiswa seperti ini karena mereka tidak terlepas dari terbentuknya itu tidak terlepas dari lingkungannya. Makanya bagi dosen perlu cerdas dan inovasi dalam mengajarkan mata kuliahnya, karena mahasiswa sekarang sangat berbeda dengan mahasiswa yang dulu. Karena saya sudah mengajar hampir 20 tahun, saya melihat ada perubahan gaya belajar mahasiswa sekarang atau dibandingkan masa dahulu. Kalau mahasiswa sekarang kita minta membaca buku, dia tidak baca buku, dia cari informasi di internet yang belum tentu akurat. Tetapi kalau kita minta itu pada mahasiswa yang di tahun 90, ya mungkin mereka ketika disuruh baca buku, mereka cari bukunya. Ini hal-hal yang perlu kita lihat bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan jadi kalau saya melihat ada poin penting yang perlu kita lakukan ketika kita mendidik anak-anak kita, bahwasanya kita tidak hanya mengajarkan si anak itu tentang pengetahuan, knowing the good, bahwasanya dia tahu tentang satu kebenaran. Misalnya, si anak tidak hanya tahu bahwasanya apa itu kebersihan, apa itu bersih. Kenapa? Kenapa kita melihat bahwasanya
masyarakat kita tidak cinta Kalau kebersihan DPRK, karena rata-rata ada gini. mereka hanya menjadikan bersih itu sebagai ilmu pengetahuan, tapi tidak bagian dari loving the good. Bahwasanya dia love, mencintai kebersihan itu. Ketika dia cinta kepada kebersihan, dia akan wujudkan kebersihan itu dalam tindakannya. Itu satu contoh. Makanya saya katakan Islam itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tetapi kok masyarakat kita yang notabene Islam tapi belum mampu menerapkan kebersihan itu satu hal yang simple tapi penting karena bagian dari keimanan kita. Hal itu terjadi karena pendidikan yang kita laksanakan sekarang hanya sebatas kepada kognitif, tidak masuk pada wilayah afektifnya. Sampai mencintai itu kita tidak masuk. Bahkan sampai bagaimana ketika melihat sesuatu yang tidak bersih kita langsung membersihkan. Itu actingnya. Nah ini yang kita melihat belum ada. Jujur juga seperti itu. Orang tahu bahwasanya jujur itu sangat penting. Tetapi hanya sebatas kognitif. Tapi bagaimana jujur itu bagian dari yang dicintai dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari itu hal yang belum bisa. Contoh simpelnya, masih banyak mahasiswa kita kalau kita kasih ujian midterm, nanya pada teman. Itu bagian dari bahwasanya dia tahu jujur itu modal penting yang utama. Tetapi dalam melaksanakan aktivitas untuk mendapat nilai, dia tidak jujur. Dan dianggap itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena tidak menjadikan kejujuran itu bagian dari yang harus ditindaklanjuti pada sikap-sikapnya. Jadi kalau dia menganggap jujur itu penting, dia tidak akan berani menyontek tanpa perlu dijaga oleh dosa. Jadi ini contoh-contoh simpel yang harusnya bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita sekarang, mahasiswa kita. Ada hal-hal yang hilang pada karakter anak kita. Jadi pada intinya sebenarnya saya hanya membuka, nanti akan diteruskan oleh Bu Dian Guci, pada intinya bahwasanya karakter anak itu terbentuk tidak bisa terlepas dari peran penting orang tua. Oleh karena itu, kembali lagi bahwasanya ketahanan keluarga adalah sesuatu menjadi modal utama kita untuk masa yang akan datang, apalagi di era revolusi industri 4.0. Demikian presentasi dari saya, Bu Meli, sangat-sangat dangkal. Berhubung saya sudah lama sekali tidak berkecimpung di dunia anak ini, tapi sebenarnya saya sangat-sangat banyak ilmu ketika saya berada ketika saya berkecimpung di dunia perlindungan anak. Nanti mungkin akan berkembang dalam diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Meli masih termute. Oke Bu, terima kasih untuk presentasinya yang sangat menarik. Materinya sangat luar biasa menarik. Jadi sebenarnya antara generasi ini saling mempengaruhi dan selain lingkungan, juga pendidikan orang tua, pendidikan di rumah yang didapatkan di dalam lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi karakter si anak itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke pemateri kedua kita hari ini, yaitu Ibu Dian Guci. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Dian Guci. Dian Guci adalah nama pena dari Dian Hendrika Sukmawati. Beliau berasal dari Bandung. Pendidikannya adalah sarjana desain S1
Institut Teknologi Bandung. Pengalaman kerjanya ini sangat panjang, jadi saya bacakan beberapa. Beliau sudah menjadi penulis dan editor sejak tahun 1988. Itu artinya 1 tahun setelah saya lahir, Ibu Dian sudah berkecimpung di dunia tulis-menulis. Oke, beliau adalah seorang penulis di Pikiran Rakyat, Bandung, Aceh Trend, Serambi Indonesia, Aceh Institute, kontributor Bridi, kontributor Nukilan, juga sebagai investigator dan penulis di KKR Aceh. Beliau juga kontributor untuk buku Meruntuhkan Langit-Langit Kaca. Kemudian di pemerintah Aceh, beliau pernah menulis buku Refleksi 10 Tahun Tsunami dan buku Kilas Balik Pembangunan Aceh. Kemudian di Kontras, beliau juga menulis buku Mereka Masih Dilupakan. Di Wafi Aceh juga beliau sebagai editor. Kemudian di majalah Femina, beliau adalah seorang penulis cerpen dan novel. Di majalah Kartini juga beliau seorang penulis. Kemudian beliau juga menerjemahkan buku dari penerbit Mizan Group seperti Three Cups of Tea, DDID. Sorry Kak Dian kalau saya salah pronunciation. Cukup aja Bu Meli, Ini sangat banyak buku-buku yang telah diterjemahkan oleh Ibu Dian yang saat ini tinggal di Banda Aceh. Kemudian prestasi terakhir Bu Dian saya bacakan prestasi yang telah didapat oleh Bu Dian, yaitu pemenang sayembara mengarang novel Femina tahun 1990, pemenang sayembara mengarang Femina 1990, pemenang lomba menulis Cerbung Kartini, dan pemenang menulis esai Universitas Teguh Umar 2021. Mungkin itu saja, nanti kalau mau berdiskusi lebih lanjut bisa langsung ke Ibu Dian. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dian Guci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan kali ya, Bu Meli. Kayaknya banyak yang nggak pentingnya. Yang pentingnya itu saya adalah seorang ibu dan seorang nenek. Karena itu di dalam webinar ini saya akan menjelaskan pembicaraan saya pada apa yang saya alami sebagai seorang ibu dari generasi X, Z, Alpha dan seorang nenek dari seorang ibu yang jelas-jelas generasi Alpha. Karena pemaparannya Bu Ina tadi bikin saya keter banget, takut banget lihatnya karena begitu ilmiah, begitu runtut, begitu teratur dan sangat jelas. Sedangkan saya apa adanya yang saya punya. Jadi seperti saya bilang tadi, saya akan lebih pada pengalaman saya sebagai ibu, sebagai nenek, dan sebagai mantan guru, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lama pensiun karena masih udah tua, jauh lebih tua dari semua yang ada di sini. Saya minta tolong Ibu Melian di share bahan saya karena saya masih setengah baby boomer, agak gaptek sedikit kalau untuk sharing.
Ya, saya tidak menemukan. Penjelasan lagi dulu. Ya, Apa sudah terdapat? oke, terima kasih Bu Wendy. Ya, sama-sama. Ya, saya mau membahas sekilas saja. Dan ini sebenarnya karakteristiknya gen XYZ dan alpha ini yang sangat berbeda dengan yang sudah kita tadi pada presentasi awal oleh Bu Ina, Evan, dan Baby Boomers. Cuman yang slide kedua belum. Di slide yang kedua itu kita akan lihat perbedaan karakternya antara baby boomers sampai gen alpha. Tadi Ibu Ina juga sudah memaparkan sedikit sebagai pengantarnya. Seperti apa sih sebenarnya baby boomers sampai gen alpha itu? Yang paling jelas adalah perbedaan antara baby boomers dan alpha. Tentu saja di mana baby boomers itu kecenderungannya kaku, kemudian tidak toleran. Kalau di Amerika itu para MAGA, para pengikut Donald Trump itu kebanyakan baby boomers. Sedangkan gen alpha itu sangat sebaliknya, mereka sangat terbuka pada perubahan, sangat melek informasi dan melek komunikasi. Mereka sangat memahami kepentingannya informasi. Oh ya, terus saya melanjutkan, baby boomers itu adalah satu istilah yang dicetuskan untuk generasi yang lahir sesudah Perang Dunia II. Kenapa disebut baby boomers? Karena sebelumnya tahun 1939 sampai 1945 produksi bayi di seluruh dunia berkurang. Setelah 1945 mendadak terjadi ledakan kelahiran, makanya disebutnya boomers, buah ledakan. Untuk generasi milenial, kebetulan anak saya yang sulung, kemudian yang kedua itu adalah milenial, Gen Y, anak saya ketiga itu Gen Z, anak saya keempat dan kelima itu Gen Alpha. Seperti yang sudah bisa dilihat di monitor, kayaknya sebaiknya saya skip aja karena ini sudah dijelaskan tadi sama Bu Ina. Yang akan saya bahas ini aja. Cara leadership-nya, karena terlihat jelas. Oke, ini baby boomers itu kaku, kuno, disiplin. Kemudian Gen X itu generasi pembangkang. Generasi pembangkang, karena mereka dibesarkan oleh baby boomers. Di mana baby boomers itu yang kaku itu, yang kalau duduk di meja nggak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Kalau di Amerika itu ada, kids are to see, not to listen to. Jadi anak-anak hanya boleh dilihat, nggak boleh didengar. Kalau pada baby boomers, makanya baby boomers melahirkan Gen X. Gen X ini adalah generasi pembangkang, karena mereka dibesarkan oleh orang tua yang kaku. Mereka tidak mau melanjutkan tradisi itu. Biasanya Gen X ini dikenal sebagai para eksekutif muda sekarang yang work hard, play hard. Kalau kerja mereka serius, tapi kalau main juga serius. Jadi saya lihat para pesepeda sekarang, misalnya banyak yang main sepeda. Itu sepedanya nggak main-main mereka. Sepedanya adalah motor, kemudian mobilnya adalah mobil SUV yang bisa off-road dan seterusnya. Karena mereka menganggap setelah mereka bekerja keras, mereka berhak untuk mendapatkan pelepasan. Bukan mereka. Ya, Gen Y. Gen Y adalah produksinya Gen X. Gen X ini kan bekerja keras. Jadi seringkali mungkin seperti yang dialami oleh Ibu Ina. Yang dialami oleh Ibu Ina adalah putra bungsunya Bu Ina itu kan di apa ya tempat diasuh oleh orang lain gitu, bukan melulu oleh Bu Ina. Sehingga sebagai gen alpha, gen Y itu sering ditinggal orang tua. Betul. Nah, tingkat kepedulian pada sesama justru lebih tinggi karena mereka merasa, saya sering tidak dipedulikan, saya nggak mau seperti itu. Saya akan lebih mempedulikan orang lain. Kemudian Gen Y ini percaya bahwa apa yang harus dilakukan saat ini harus segera dilakukan. Biasanya mereka itu menyatakannya dengan YOLO.
You only live once. Gitu kan? Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini harus bersecepat dengan umur. Kalau tidak segera kita kerjakan, umur kita habis. Begitulah. Gen Y ini juga yang mulai memiliki pekerjaan tidak harus ke kantor. Saya menyebutnya generasi babi ngepet. Soalnya, karena mereka tidak harus ke kantor, mereka bekerja dari rumah, seperti anak saya yang sulung kerja dari rumah, tapi uangnya banyak. Sehingga tetangga nggak ngerti, kok dapat dari mana dia uang sebanyak itu. Jangan-jangan dia babi ngepet. Gitu. Apa boleh buat itu adalah fenomena sekarang. Fenomena generasi YOLO. Kemudian Gen Z. Gen Z ini sebagian adalah produksinya Gen Y, sebagian produksi Gen X dan baby boomer. Gen Z itu anak saya yang ketiga. Dia memang betul-betul cocok dengan apa yang dikatakan oleh para ahli tentang karakteristiknya Gen Z, yaitu me, myself, and I. Jadi betul-betul orientasinya hanya pada dirinya sendiri. Kalau ada manfaatnya untuk diri saya, baru mau saya kerjakan. Anak saya ini juga sudah bisa memahami dia mau mengembangkan diri sebagai apa nanti. Karena memang dia banyak mempelajari saya ini bisanya apa, maunya apa. Itu adalah positifnya Gen Z. Gen Z juga biasanya multitasking. Multitasking artinya seperti yang saya lihat pada anak saya aja. Dia bisa sekaligus bercakap-cakap, bisa membaca, bisa mengerjakan tugas sekolahnya, dia juga bisa bermain, maksudnya main game sama-sama dengan mengerjakan tugas sekolahnya, dan berantem sama adik-adiknya. Jadi betul-betul multitasking. Generasi Z juga biasanya pesimistis akan kondisi di luar dirinya sendiri. Kita bisa lihat pada Greta Thunberg atau Malala Yousafzai. Karena orang berdua ini melihat apa yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka, terutama generasi baby boomer, telah merebut kesempatan mereka untuk hidup dengan baik, untuk mengenal alam yang tidak terpolusi, untuk bermain dengan bebas. Karena gara-gara baby boomers juga sekarang banyak pembunuh berantai, banyak penculik, dan seterusnya. Kemudian positifnya adalah dia bisa menciptakan sesuatu yang dampaknya akan global. Seperti yang kita lihat pada Greta Thunberg, itu karena dia merasa bahwa dia dicurangi oleh banyak pemerintah di dunia, maka dia melaunch gerakan Teenagers Against Global Warming. Karena itu dia bisa mengajak penduduk dunia untuk lebih melek masalah global warming. Malala Yousafzai, dia merasa dicurangi, diambil kesempatannya untuk memperoleh pendidikan tinggi oleh rejim Taliban waktu itu, sehingga dia memutuskan untuk melawan itu. Jadi kurang lebih generasi Z juga adalah generasi pembangkang, hanya pembangkangannya biasanya lebih positif. Sedangkan Gen Alpha itu teknologi adalah darah daging mereka. Tapi bagusnya tidak kecanduan. Kalau saya boleh mengambil contoh dari anak saya, betul, mereka tidak kecanduan. Sehari-hari pegang HP, pegang laptop, ya betul. Sudah bisa mengedit video, sudah bisa membuat animasi, sudah bisa ini, sudah bisa itu. Anak saya yang bungsu mempelajari tentang planet-planet dan sebagainya dari YouTube. Tapi ketika disuruh keluar, mereka senang. Jadi kami membiasakan mereka untuk berenang di laut. Itu lebih membuat mereka ekstatik, lebih bergembira daripada memegang gadget. Kemudian mereka juga, apa saya bilang ya, ketika ayahnya mengajak untuk bermain family game, kebetulan anak saya yang bungsu itu dia suka domino, main batu. Tapi dia sukanya itu untuk disusun-susun kayak Lego. Nah, kemudian ayahnya kasih nampak gimana sih caranya main batu. Itu mereka ekstatik, sangat gembira, sampai bisa bermain berjam-jam untuk main domino aja. Kemudian main ular tangga, main monopoli, Scrabble, yang seperti itu tuh lebih membuat mereka gembira. Mohon layar berikutnya, Bu Meli.
Ya, ini secara garis besar generation W, generation Y itu lebih confident, generation Z itu lebih kompetitif. Biasanya yang membuat startup dan sebagainya itu kompetitif, sedangkan gen alpha itu decision maker. Kita bisa lihat juga dari gaya berpakaiannya. Kalau generation Z itu barangkali para peserta sekalian pernah melihat pemuda-pemuda yang mengenakan men's bun. Rambutnya panjang, tapi dikonde. Pakai konde, tapi janggutnya panjang. Nah, itu biasanya generation Z atau generation Y. Lebih confident mereka. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan orang lain tentang diri mereka sendiri. Yang penting gue nyaman. Yang penting gue keren. Gitu. Dalam hal kompetitifnya, berkompetisi, generation Z itu juga bisa melihat peluang dengan cepat. Makanya sekarang banyak, terutama di Aceh ya, saya lihat fenomenanya adalah generation Z itu banyak membuat bisnisnya sendiri. Karena mereka tidak ingin lagi menjadi seperti orang tua mereka yang bekerja kantoran, 9 to 5. Mereka ingin bisa bersaing, bisa mengatur waktunya sendiri. Apalagi ini sekarang Gen Alpha, ini bakal menjadi generasi baby ngepet yang sangat besar. Karena mereka banyak akan bekerja di rumah, karena mereka betul-betul melek teknologi, mereka tahu bagaimana memiliki pekerjaan yang membuat mereka sepenuhnya menguasai waktunya. Iya. Nah, berikutnya, Bu Meli. Ya, ini saya ambil dari Tirto, penelitiannya Tirto. Generasi Alpha ini pada tahun 2025 itu diprediksikan akan mencapai 2 miliar orang. Dengan kata lain, generasi Alpha inilah yang akan menguasai dunia. Makanya Tirto menggambarkan anak perempuan dan anak laki-laki yang ada di gambar itu dengan cape, dengan jubah. Karena mereka itu adalah manusia superpower yang bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Mereka juga paling sejahtera karena penghasilannya juga akan lebih besar daripada orang tuanya, dan mereka juga akan lebih peduli pada dunia. Ya. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah metode pendidikan seperti apa yang cocok bagi generasi X, Y, Z, dan Alpha ini. Tadi Bu Ina sudah menyebutkan bahwa selama ini, mulai dari baby boomers sampai Gen Y, Gen Z, itu pendidikan kita di Indonesia masih mengedepankan aspek kognitifnya aja dan tidak atau kurang mempedulikan aspek afektifnya. Pada generasi alpha, yang saya lihat pada murid-murid saya adalah mereka paling cocok untuk menggunakan metode blended learning. Jadi mereka setengah di classroom, setengah lagi online, setengah lagi seharusnya sepertiga lagi adalah dengan praktek di luar. Murid-murid saya itu biasanya dulu ketika saya masih di sekolah, itu mereka paling excited, paling bergembira kalau guru-gurunya mengadakan pembelajaran dengan praktek lapangan. Ya, praktek lapangan, Bu, dengan percobaan. Mereka paling suka dengan percobaan seperti itu. Percobaan-percobaan seperti membuat awan, membuat hujan, kemudian menanam kecambah, kemudian langsung menanam padi di sawah, kemudian melihat kupu-kupu dipelihara dari telur sampai menetas. Itu excited sekali. Dan mereka bisa menjelaskannya dengan bahasa yang sangat runtut dan ilmiah. Jadi kalau saya cenderung untuk menganggap bahwa generasi Z dan Alpha ini akan memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh generasi saya, generasi baby boomers. Nanti akan diperbaiki oleh generasi Z dan generasi Y, termasuk juga kerusakan pendidikan karakter yang menurut Bu Ina masih sangat diperlukan, tentu saja masih itu ya, yang sangat kurang diperhatikan, itu nanti akan diperbaiki oleh generasi Z. Sementara di bagian ilmiahnya akan diperbaiki oleh generasi alpha.
Karena generasi alfa ini mereka biasa berpikir kritis. Misalnya anak saya yang bungsu, yang paling bungsu, yang nomor 4 dan nomor 5, kalau saya menceritakan sesuatu, mereka tidak langsung percaya. Mereka akan langsung mencari sumber yang bisa mendukung omongan saya. Sehingga saya dipaksa untuk selalu mengupdate pengetahuan saya. Saya sudah berhenti jadi guru, tapi kan tidak bisa berhenti jadi ibu. Akhirnya saya harus mengakrabkan diri saya dengan teknologi. Bagaimana saya mencari informasi dari teknologi, dengan teknologi, mencari dari macam-macam situs, Smithsonian misalnya, kemudian dari, saya kalau di Indonesia banyak ambil dari TikTok, kemudian banyak majalah yang lain untuk memuaskan rasa ingin tahu generasi Z dan generasi Alpha di anak saya. Itu juga yang saya katakan pada para guru di sekolah, kalau jadi guru itu tidak bisa berhenti zaman kuliah aja dengan ilmu yang kalian dapat waktu kuliah. Karena anak-anak yang kalian didik itu adalah seperti yang Bu Dina bilang, berasal dari generasi yang bukan generasi kita. Didiklah mereka untuk masa yang bukan zamannya kita. Jadi kita harus mengikuti langkah mereka, bukan mereka yang harus mengikuti langkah. Berikutnya, Bu Meli. Baik, ini yang terakhir dari presentasi saya. Ini adalah macam-macam family game. Menurut pengamatan saya, yang saya lihat pada diri saya dan anak-anak saya, karena mereka lebih ekstatik dengan berbagai macam praktek, kita bisa menyelipkan pendidikan karakter itu dengan permainan family game. Ibu Ina tadi menyebutkan ada kehilangan sosok ayah. Family game ini bisa memaksa si ayah untuk duduk dan mengenal anak-anaknya lebih baik, dan anak-anaknya juga mengenal dia lebih baik. Seperti yang saya lihat pada anak-anak saya, yang mengenal ayahnya ternyata bisa ketawa terbahak-bahak itu ketika main family game. Karena anak-anak saya selama ini melihat ayahnya itu serius, serem, kemudian nggak boleh dibantah, kayak gitu-gitu. Tapi ketika bermain family game, ternyata si ayah bisa ketawa terbahak-bahak, bisa bercanda, bisa sok-sok main curang. Anak-anaknya juga bisa bercanda dengan bebas dengan dia, dan komunikasinya lancar. Di sini ada macam-macam permainan. Ada Scrabble. Scrabble ini juga selain untuk pendidikan karakter, kita bisa memaksa anak-anak untuk mencari tahu kata-kata apa saja yang bisa dibentuk oleh blok-blok huruf yang mereka dapat. Karena Scrabble sekarang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, ini juga bisa mendidik anak, mengajari anak untuk memperkaya kosakata mereka. Misalnya dari 4 huruf DADU itu bisa disusun jadi dadu, bisa juga jadi DUDA dan seterusnya. Kemudian ada monopoli, anak bisa belajar juga bagaimana caranya berbisnis, juga berkomunikasi dengan sesama pemain, negosiasi dan seterusnya. Ada catur dari zaman dulu terkenal sebagai permainan strategi yang bisa mengasah pikiran anak. Di sini saya tidak lihat permainan zaman dulu yang sering saya mainkan ketika SD. Namanya kartu kuartet. Kartu kuartet itu juga bisa mengajari anak-anak berbagai fakta yang kita ingin kasih tahu sama mereka tanpa menjejali. Kartu kuartet itu ada yang tentang geografi, misalnya mengenal kebudayaan Indonesia, berbagai suku-suku di Indonesia, berbagai bahasa di Indonesia, kemudian ibu kota negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah sebuah alternatif. Sebetulnya yang paling baik adalah bahwa orang tua itu selalu mendampingi anaknya. Karena generasi Alpha dan generasi Z ini kenal dekat dengan teknologi, maka orang tua bisa menciptakan semacam pendidikan remote control pada anaknya. Orang tua milenial tidak bisa hadir secara langsung untuk mendidik anak-anaknya. Sebetulnya mereka bisa membuat pendidikan remote, yaitu dengan menyediakan hal-hal seperti ini. Permainan family, kemudian menyediakan sepeda, menyediakan permainan yang bisa dilakukan bersama teman-temannya, juga bisa mengatur playdate
playdate itu adalah di mana seorang anak berjanji untuk main di rumah kawannya dengan permainan yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Jadi karena generasi milenial sampai generasi X itu seringkali tidak bisa mendampingi anaknya, mereka bisa mengatur dengan temannya yang mempunyai anak sebaya untuk main sama-sama. Jadi si ibu generasi milenial ini berkolaborasi dengan kawannya menyediakan permainan yang disediakan yang sesuai dengan usia mereka dan sesuai dengan muatan yang ingin diajarkan pada anaknya. Playdate ini bisa juga untuk mendidik anak atau menambah pendidikan karakter anak, karena anak akan belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana sharing mainan, bagaimana berbahasa basi dengan orang tua kawannya, bagaimana menekan egonya, kemudian mendahulukan orang lain, dan seterusnya. Jadi begitu saja presentasi saya. Mohon maaf, saya betul-betul primitif sekali tampilannya. Kayak saya bilang, saya tadi terintimidasi sekali sama Bu Ina. Mohon maaf sekali kalau banyak kekurangan. Apa yang saya sampaikan ini mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut pada bagian diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kemudian untuk materinya yang sangat menarik. Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini, silakan langsung di ruang chat atau bisa langsung bertanya kepada pemateri kita. Nah, mungkin Pak Nurhalis mau bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Zaki. Sepertinya ditujukan kepada kedua pemateri kita hari ini. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi anak yang kecanduan HP? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Dian dulu. Oke, boleh. Bu Ina dulu lah. Bu Ina dulu, ya Allah. Bu Ina. Ini bercerita pengalaman pribadi ini sebenarnya. Ya, Bu Ina. Jadi sebenarnya anak saya sebelumnya juga kecanduan HP nih Pak Ahmad Zaki. Jadi sebelum saya masuk dalam dunia perlindungan perempuan dan anak di Pusat Studi Gender dan Anak, itu saya cenderung agak melonggarkan anak-anak saya untuk menggunakan HP. Tetapi setelah saya banyak mendapatkan informasi bahwasanya di HP itu bukan hanya manfaatnya yang banyak, tetapi mudaratnya lebih banyak lagi, sehingga waktu itu kami sempat sepakat dengan suami untuk meminimalisir anak memegang HP pada waktu itu. Karena biasanya kalau saya pulang dari kantor itu HP udah nggak di tangan saya, pasti langsung diambil alih oleh anak.
Jadi salah satu cara waktu itu sepakat saya dengan ayahnya untuk agak lebih strict ketika kami melarang pertama. Jadi ayahnya langsung mengatakan, barang siapa yang megang HP Bunda, itu bukan anaknya yang dimarahi, HP-nya yang dihancurin sama ayahnya. Jadi ketika sudah dibilang itu, anak-anak udah sayang dengan HP. Nanti bundanya nggak bisa berhubungan, nggak bisa melakukan komunikasi lagi. Apalagi bundanya sering katakan modal bunda itu cuma HP sama laptop. HP kalau ada orang menghubungi untuk menjadi narasumber, laptop untuk menulis dan penelitian. Jadi kalau dua-dua ini hilang, bundanya udah nggak bisa lagi gitu kan. Jadi itu salah satu cara ketika kami mencoba mengurangi intensitas HP. Dan di samping bukan hanya HP, terus terang saya mulai cenderung istilahnya bisa dikatakan memastikan aktivitas anak saya itu yang lebih banyak bermanfaat. Salah satu misalnya ketika dulu tren anak-anak suka PlayStation, kemudian game online, itu juga kami kawal anak-anak kami supaya tidak kecanduan dengan PS. Jadi kita upayakan ketika mereka sudah sampai pada posisi tidak bisa mengatur jadwal aktivitas sehari-hari, lebih banyak melakukan PS, itu langsung kita ajak komunikasi, diskusi bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan sesuatu yang bermanfaat, di mana seharusnya PS itu hanya sebagai hiburan. Menggunakan HP, saya selalu katakan kepada anak-anak, HP itu alat komunikasi, dan saya sering sampaikan juga kepada mahasiswa, jangan sampai aktivitas kehidupan kita sehari-hari diatur oleh HP, tetapi bagaimana kita sebagai manusia mengatur HP. Jadi saya sering sampaikan itu kepada anak saya dan juga kepada mahasiswa, jangan sampai kita diatur oleh benda mati, padahal kita makhluk hidup yang inovasi, inovatif, dan bebas. Kenapa harus diatur oleh benda mati? Jadi itu hal-hal yang sering saya komunikasikan, di samping beberapa alternatif pendidikan yang saya coba cari supaya anak meminimalisir anak memegang HP. Salah satunya saya mengasramakan anak, itu juga bagian dari bagaimana saya mengurangi waktu anak dengan HP, walaupun saya akui bahwasanya mengasramakan anak itu pun bukan satu-satunya solusi, tetapi ketika saya melihat dampak negatif yang sangat besar di HP itu, bagaimana situs porno itu bisa merusak karakter anak kita, dan saya melihat bahwasanya ada perang yang masif dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Ini yang menyebabkan akhirnya saya mencoba mengatur jadwal anak dalam menggunakan HP. Dan termasuk anak saya yang paling kecil itu, saya upayakan untuk tidak memegang HP, dan saya memberikan kesempatan dia untuk menonton TV. Kenapa TV lebih saya berikan? Walaupun TV juga ada YouTube di situ, TV itu lebih terkontrol kita. Ketika dia menonton film-film yang tidak benar, kita cepat tahu. Tapi kalau anak-anak sudah mulai menutup diri, kunci kamar, itu menunjukkan ada hal yang disembunyikan oleh anak. Nah, kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Ini sedikit dulu jawaban dari saya. Mungkin Bu Dian yang lebih pengalaman sebagai ibu dan nenek. Saya masih ibu ini. Silakan. Oh, semuanya sudah diborong oleh Bu Ina itu cara. Memang begitu, betul Bu Ina. Saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Bu Ina, bahwa kita sebagai manusia itu nggak boleh diatur sama HP. Harus kita yang mengatur HP. Karena itu, seperti Bu Ina bilang tadi, HP-nya ya diambil aja. Atau kalau tidak, diatur waktu pemakaiannya.
Kalau Bu Ina sama nasibnya kayak saya. Begitu saya pulang kerja, HP saya beralih tangan anak saya yang iya. HP Bunda, selalu Iya, kayak gitu. Kita betul. dengarnya kan sedih kali ya, Bu Ina ya. Kok Iya, kayaknya lebih betul. penting HP kita daripada kita. Daripada kita. Yang ditunggu Ya. bukan kitanya, Iya, HP-nya. HP-nya Bunda, bukannya Bunda yang ditunggu. Yang saya lihat, anak-anak ini sebetulnya mau kita atur. Mereka masih mau mendengarkan kita. Kalau Bu Ina mengasramakan putranya, kalau saya sekedar membawa anak-anak saya, memaksa anak-anak saya untuk melihat alam sekitar. Iya, saya sekedar memaksa mereka untuk punya kucing, sekedar memaksa mereka untuk memperhatikan di daun-daun mangga di depan rumah itu ada ulat, sekedar memaksa mereka untuk pergi ke ulele mandi, sekedar memaksa mereka untuk main family game. Jadi ada yang menganjurkan supaya anak-anak itu tidak boleh pegang HP dari jam 18.20 sampai jam 19.20. Cuman beratnya, kita sebagai orang tua juga nggak boleh pegang HP. Semuanya harus dimatikan. Waktu itulah yang kita manfaatkan untuk sholat bersama-sama. Sholat berjamaah dengan anak-anak itu sangat penting untuk pembentukan karakter juga. Dan untuk mengurangi ketergantungan mereka untuk menundukkan kepala kayak gini, ngelihat HP. Nah itu berakibat juga pada pembuluh vena di sini yang membuat mereka akan sering terserang sakit kepala. Kemudian waktu itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengajari mereka untuk membaca. Selesai itu, ketika mereka akan tidur, bisa dicoba untuk membacakan cerita, membacakan buku cerita yang mereka suka, atau kita sekedar bercerita apa yang kita alami yang menarik ketika kita di kantor, ketika kita di jalan, ketika kita cari, ya karena saya masih ada meliput-meliput gitu walaupun udah tua, saya ceritakan apa yang menarik. Kemudian semacam diskusi, apa yang menarik dengan anak-anak. Biasanya mereka itu akan membentuk curiosity-nya mereka. Mereka akan lebih tertarik untuk mengenal apa sih yang ada di luar HP. Itu satu. Yang kedua, kecanduan HP itu sudah tidak bisa dihindari, apalagi untuk gen alpha. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan kontrol. Jadi instead of, daripada melarang mereka untuk mengakses situs-situs tertentu, tentu saja kalau Pornhub lebih baik kita tap aja, bisa dengan net nanny dan sebagainya. Lebih baik kita dampingi saja mereka dan jelaskan sebetulnya apa sih yang dibicarakan orang di internet itu. Karena sekarang anak-anak sekarang tidak bisa lagi kita atur dengan sekedar memberikan mereka YouTube Kids. Karena mereka tahu bagaimana cara meretasnya. Bagaimana cara keluar dari aturan yang sudah kita set itu. Jadi lebih baik kita kasih tahu apa yang bagus untuk otak mereka, apa yang enggak. Misalnya gini, saya selalu menyuruh anak-anak saya, boleh lihat YouTube, tapi hanya untuk National Geographic. Mau National Geographic Indonesia, mau National Geographic asing, boleh. Tidak boleh lihat YouTuber manapun, kecuali YouTuber yang mengajarkan tentang alam, tentang kreativitas, dan seterusnya. Misalnya ada satu channel yang judulnya 5 Minutes Craft. Kalau itu insya Allah kontennya nggak apa-apa, dan anak-anak suka lihatnya. Kemudian ada channel yang judulnya Super Simple Song, itu cerita isinya melulu tentang lagu-lagu anak-anak yang diatur dengan bagus. Kemudian ada Smithsonian, itu melulu pengetahuan. Kenapa saya melarang anak-anak lihat YouTuber manapun? Karena mereka nggak ada yang disaring omongannya. Yang paling bagus sekalipun itu masih ada urusan shade, damage dan sebagainya, kayak itu masih ada. Kemudian mereka juga dengan mudah akan memasukkan nilai-nilai yang mereka percayai. Kayak mohon maaf saya harus menyebut nama, Atta Halilintar. Itu jargon dia yang siap, itu jauh lebih bisa diingat oleh anak-anak daripada omongan saya yang panjang lebar. Jadi saya tidak ingin Atta Halilintar mengasuh anak saya, karena saya tidak ingin anak saya menganggap bahwa menggunakan, mohon maaf ini pendapat saya pribadi. Saya tidak ingin anak saya menghabiskan 10 miliar untuk pesta
instead of menggunakan 10 miliar itu untuk wakaf. Jadi saya perbolehkan anak saya mengakses internet, tapi saya atur apa yang boleh. Kemudian itu tadi pendampingan. Seperti yang dikatakan oleh Bu Ina juga, kita lihat sih apa sih yang mereka lihat itu apa. Kalau soal kecanduan, itu semua anak Gen Alpha itu sudah kecanduan. Yang bisa kita lakukan mengurangi derajat keparahannya. Derajat barangkali Bu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kedua pemateri. Bu Meli, ada yang menarik Bu Dian. Fenomena ibu-ibu juga terkadang itu bangga ketika anaknya yang masih kecil udah bisa pegang HP. Ya, gitu. Betul itu Bu. Bahkan ada yang jadi mereka bukan khawatir, sehingga khawatir bahwasanya seharusnya anak yang di usia 2 tahun, 4 tahun itu kalau bisa jangan pegang HP dulu. Kalau biasanya ibu-ibu muda gitu, bukan hanya ibu muda, saya juga mungkin dulu itu bahagia kalau anak nggak ribut gitu. Jadi kita kasih HP supaya nggak ribut. Padahal itu awal dari munculnya masalah. Jadi kalau bisa diusahakan Pak Zaki ya, Zaki atau Pak Zaki, upayakan anak menyelesaikan masalah itu jangan HP. Karena anak biasanya nangis untuk dapat HP. Jadi jangan jadikan HP itu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau saya melihat begitu, karena selama ini ya supaya kita enak kerja, nggak terganggu, kasih HP anak. Itu yang sering saya melihat fenomena kita kemana-mana, anak udah nangis-nangis, supaya nggak nangis kasih HP. Nah, ini awal dari kecanduan HP saya pikir. Dan anak biasanya dia belajar dari awal. Oh berarti untuk mendapatkan HP cukup menangis. Saya dapat HP. Nanti besok kalau kita larang menangis lagi. Jadi hal-hal yang seperti itu juga ya pandai-pandailah orang tua dalam mengatur HP itu. Kalau saya mengatakan begitu Bu Dian, memang harus kita kurangi jadwalnya sesuai dengan usia mereka. Jadi kalau usianya sudah masih 2 tahun, diusahakan jangan pernah pegang HP. Tuh, setuju. Iya. Kemudian ada ini. Ya mungkin Bu Dian ada lagi. Iya, Bu Ina aja. Saya jadi teringat ada video yang tahun 2019 jadi viral. Ada anak sekitar umur 6 tahun, dia pegang HP ibunya dan ternyata HP ibunya itu digunakan untuk mengakses situs porno, bukan oleh anaknya, tapi oleh ibunya. Kemudian si videonya direkamnya, anaknya nonton itu, yang melihat adalah orang di belakang anak itu. Iya, yang direkam itu ya. Iya, itu Bu, ya Allah. Jadi kalau saya sih sama seperti Bu Ina, umur 2 tahun, 4 tahun itu nggak usah lah mereka kenal dengan HP. Kecuali kita yang pegang. Kalaupun terpaksa, kita memperkenalkan lagu-lagu, kemudian anak saya belajar bahasa Inggris dari HP juga soalnya Bu Ina, dari internet juga. Itu kita yang pegang, bukan mereka. Jadi bisa setiap saat kita alihkan. Kemudian kalaupun terpaksa memberikan HP kita pada anak-anak, ya Allah kita ini muslim, nggak usahlah punya konten-konten mengerikan dalam HP kita. Seperti yang kejadian yang viral itu, kok bisa ada rekaman video seperti itu di HP ibunya, dan ketika orang itu tegur, saksinya kan menegur kan ibunya ya, kasih tahu sama ibunya, Bu anaknya nonton, marah ibunya kan, karena malu. Malu itu. Jadi seperti itu, kalau menurut saya sama seperti Bu Ina, kita yang kontrol. Nggak bisa kita kasihkan. Jangan seperti ada pernah ibu-ibu, mohon maaf saya harus menyebut Mahmud ya, mamah-mamah muda, itu sengaja membelikan apa itu namanya, stand HP yang bisa ditaruh di mobil, sehingga ketika si bayinya itu, anaknya yang berumur 2 tahun itu ditaruh di kursi anak-anak, kursi bayi yang di belakang mobil tuh, Bina ya. Nah, itu dia bisa sambil nonton. Instead of menunjukkan yang indah-indah di luar jendela, Aceh ini penuh dengan yang indah, ini malah dibiarkan nonton sesuatu yang nggak jelas gitu. Ya jangan juga seperti kata Bu Ina, ya mamanya ini jangan bangga dong
membelikan anaknya iPhone 6 Iya. buat apa gitu. Ya gitu mungkin. Oke, Ibu Dian dan Ibu Ina, jadi tapi kan kalau kita lihat sekarang memang ibu-ibu milenial ya terutama, mereka kalau udah nggak tahu caranya lagi menghandle anaknya, ya HP dengan cara memberikan HP gitu. Jadi mungkin itu fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Ahmad Zaki. Mohon maaf, ini namanya Pak Zaki Ahmad. Bagaimana cara mengklasifikasikan generasi anak dari generasi alfa sampai generasi Z? Dan apakah ada cara yang baku untuk penanganan pendidikan masing-masing generasi tersebut? Mungkin siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Bu Dian Ina. itu. Bu Ina. Kayak gitu Bu Ina. Dian itu tadi. Ya, Saya silakan. melengkapi aja Bu Ina. Silakan dulu Bu Dian. Gantian saya lengkapi nanti. Oke. Kalau untuk klasifikasi gen X, Y, Z sampai alpha, itu secara sederhananya begini. Kalau baby boomers itu yang lahir dari tahun 46 sampai tahun 64. Jadi ayahnya anak-anak saya itu masih baby boomers. Kemudian gen X itu yang lahir dari 65 sampai 80 ya. Ya, sampai 1980. 79. Sampai 1979. Kemudian gen Y 1980 sampai 1996 ya. 97. Iya. Kemudian gen Z dari 1997 sampai 2010. Gen alpha itu yang dari 2011 sampai sekarang. Jadi kenapa disebut gen alpha? Alpha itu kan abjad pertama dari abjad Yunani ya, alpha. Yang terakhir adalah omega. Kenapa disebut gen alpha? Karena dianggap bahwa generasi yang sekarang ini, yang sekarang masih kinyis-kinyis si PAUD itu akan membawa umat manusia ke titik balik, ke titik awal. Entah ke titik awal kebenaran, kesejahteraan, atau kehancuran. Mudah-mudahan mudah-mudahan kepada titik yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita alami. Kemudian kalau pendidikan baku, sebetulnya kalau saya boleh bilang, tidak ada yang baku untuk setiap orang, karena semua orang punya gaya belajar sendiri, apalagi kalau lingkungannya, kan kita lingkungan pasti berbeda-beda. Orang tua saya berbeda dengan orang tuanya Ibu Ina, gaya mendidiknya pasti berbeda. Jadi sebetulnya, kalau saya boleh mengutip kata-kata Rabindranath Tagore, itu penyair India yang saya sangat suka. Beliau bilang sebetulnya sekolah, lembaga sekolah formal itu adalah sebuah kamp konsentrasi yang membuat otak anak-anak menjadi kerdil, tidak bisa melihat hal-hal yang lain di luar yang sudah diajarkan dan ditetapkan di sekolah. Jadi tidak ada pendidikan baku yang cocok untuk semua generasi. Bahkan tidak ada pendidikan yang cocok untuk setiap orang. Kita semua ini punya gaya masing-masing. Anak saya 5, masing-masing itu gaya belajarnya lain-lain. Yang 2 di atas itu gaya belajarnya adalah visual. Mereka lebih baik menyerap pelajaran itu dengan cara melihat pelajarannya. Yang nomor 3 dan nomor 4 itu dia lebih kepada auditori. Tapi masuk kalau dengan mendengar. Sehingga si yang nomor 4 itu dia selalu mengeluh kalau disuruh menghafal. Saya suruh dia mencoba menghafalkan bahan pelajarannya itu dengan menyanyi. Ternyata mudah buat dia. Ternyata gampang ya Bun. Dia nggak sampai 5 menit sudah hafal. Makanya dia lebih senang untuk menghafalkan surah-surah pendek itu kalau sambil dilafazkan dengan murotal. Karena akan lebih mudah masuk. Seperti itu juga kita semua. Yang sudah tua-tua ini pun ketika belajar pasti lain caranya. Saya lebih menyukai untuk membaca dari buku-buku primitif, yang buku-buku betulan, jadi tidak dari laptop. Tapi suami saya yang boomer itu, seharusnya kan dia lebih suka yang primitif-primitif, yang tidak berbau teknologi. Tapi justru dia lebih suka membaca buku itu dari Kindle atau dari laptop. Sedangkan saya nggak bisa. Nah, anak saya, mereka lebih suka membaca dari laptop.
Anak saya yang ketiga itu habis baca novel 5 sekawan itu semua ada. Sekitar 21 seri itu dari laptop. Tapi yang keempat, dia memilih untuk buku. Yang bungsu itu campuran. Karena memang gaya belajarnya lain ya, dia visual dan auditori sekaligus. Dan dia juga sedikit kinestetik. Jadi kalau di kelas dia seperti orang nggak merhatikan, karena gerak sana gerak sini, pegang ini pegang itu. Tapi sebetulnya dia mendengar. Kalau untuk guru-guru yang yang kurang mengikuti perkembangan metode pendidikan, itu menjengkelkan anak seperti itu. Tapi sebetulnya kalau dia diberi sesuatu untuk dia kerjakan, misalnya dengan tangan kirinya dia pegang bola, dengan tangan kanannya dia menulis, anak saya itu dia bisa tenang. Karena seperti kita tahu, otak itu ada 2 hemisfernya, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu logik, otak kanan itu kreatif. Bagi anak saya ini kelihatan jelas bahwa dia otak kreatifnya itu selalu ganggu otak logiknya. Sehingga kita harus memberikan mainan pada dia supaya otak logiknya itu bisa mendengarkan pelajaran, otak kreatifnya juga tetap jalan. Jadi kalau dia sedang baca, sedang mengerjakan tugas, itu saya biarkan dia kakinya goyang-goyang. Saya sempat mempertimbangkan untuk meminta guru-gurunya di sekolah agar saya diperbolehkan memasang ayunan di bawah meja anak saya itu biar kaki anak saya itu bisa goyang-goyang sambil nulis. Karena kalau dia diberi pekerjaan untuk kreativitasnya, untuk gerakan tubuhnya, itu nanti otak logiknya itu tenang, dia bisa mengerjakan segala macam tugas dengan cepat. Karena sebetulnya kalau secara IQ itu dia cukup tinggi IQ-nya. Cuma metode belajarnya yang beda. Jadi begitu. Tidak ada metode yang baku untuk semua generasi, karena semua orang punya gaya belajar yang berbeda. Begitu, Bu Ina, mohon petunjuk selanjutnya, Bu Ina. Itu Bu Dian sudah sangat komprehensif itu. Saya sepakat. Pada intinya anak itu nggak ada yang bodoh, semua cerdas ya Bu Dian kan. Ya. Hanya saja metode pembelajaran di sekolah itu hanya satu, monoton. Sehingga ada istilah anak pandai dan anak bodoh. Ya, kalau misalnya metode pembelajaran itu disesuaikan dengan tingkat kecerdasan anak seperti tadi kinestetik, nanti ada yang spasial, ada naturalis dan sebagainya. Harusnya sekolah itu sudah mulai mengajarkan anak yang dengan cara mengakomodir multiple intelligency, yaitu tadi tidak ada istilah anak itu terlahir bodoh. Anak itu terlahir pinter. Justru pendidikan kita yang membuat anak itu bodoh. Gimana Bu Dian? Iya, memang. Seperti yang saya kutip dari Rabindranath Tagore tadi kan, Bu Ina. Iya. Kalau kita nih kayak kamp konsentrasi. Iya, yang betul. Boleh betul itu adalah yang diberikan oleh guru. Iya. Pendapat anak tidak didengarkan. Iya, sepakat itu Bu Dian. Jadi memang sekarang kita memang harus mulai melihat, mengkritisi kembali metode pembelajaran dan sistem pendidikan kita. Contohnya aja Bu Dian kan, kalau kita sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya TK itu kan belajar bermain, tetapi di mana TK sekarang yang tidak mengajarkan anak menulis? Ya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru TK. Dan seharusnya anak belajar nulis itu di SD. Tetapi di SD anak sudah harus bisa membaca. Jadi sehingga pembentukan karakter anak itu seperti karbitan sekarang. Mereka tidak habis puas dengan belajar yang bermain itu belum habis, tetapi dia langsung cepat diajarkan yang seharusnya itu belum masanya dia. Kalau saya katakan kalau kita terlalu cepat mendorong anak kita dengan sesuatu yang belum pada masanya, suatu saat dia akan bosan dan dia tidak mau lagi. Itu yang saya pikirkan. Jadi kalau saya sih selama ini memastikan dan tidak memaksa anak untuk harus ikut les itu Bu Dian. Kan fenomena les itu masa anak-anak saya kecil itu, ibu-ibu kan rajin meleskan anak biar pintar. Kalau saya bilang, kita dulu nggak suka diatur sama orang tua. Ketika sedang main, kita maunya main. Tapi kok kita udah punya anak,
kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak ada ruang bermain bagi anak. Padahal bermain itu adalah belajarnya mereka. Mungkin itu yang belum dipahami oleh sebagian kita, bahwasanya anak itu belajar bukan hanya di ruang belajar yang di ruang kelas, tapi sebenarnya bermainnya mereka seperti Bu Dian katakan, mengurangi anak memegang HP, minta anak untuk keluar memperhatikan alam, karena sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita ajarkan di kelas itu kan berangkatnya dari alam yang ada di luar. Jadi demikian Bu Meli, untuk tambahan dari saya sebenarnya Bu Dian itu sudah sangat komprehensif tadi. Oke, terima kasih untuk kedua pemateri kita. Jadi ini ada soal lagi ya? Ada masih satu lagi, Bu. Ya, satu lagi. Jadi seberapa besar pengaruh lingkungan di luar keluarga terhadap pembentukan karakter anak? Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter kepada anak dan keluarga dengan kondisi ibu bapaknya bekerja? Karena saya sering lihat adalah salah satu dari orang tua, entah itu ibu atau bapaknya, memutuskan untuk mendampingi anak di rumah secara penuh. Ini pertanyaan dari Ibu Salmanur. Kira-kira itu pertanyaannya, siapa yang lebih dulu akan menjawab? Wina. Ya. Baik, terkait seberapa besar pengaruh lingkungan di luar keluarga terhadap pembentukan anak itu kita tidak bisa persentasekan. Tetapi ketika si anak tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, dia akan lari ke lingkungan, mencari apa yang dia cari di lingkungannya. Jadi kalau kita ingin meminimalisir lingkungan mempengaruhi, apalagi lingkungan yang jelek ya, kalau lingkungannya bagus nggak ada masalah. Lingkungan yang jelek itu mempengaruhi si anak, seharusnya kita perkuat pendidikan keluarga itu. Pengalaman saya dalam perlindungan anak, anak-anak yang broken home itu adalah, atau anak-anak yang nakal itu adalah anak-anak yang kurang kasih sayang. Jadi kalau dikatakan kenapa sih anak-anak kecil-kecil udah pacaran, ya karena tidak cukup kasih sayang dari ayah ibunya. Jadi ketika ada yang mengatakan kamu cantik, kamu adalah orang yang paling segala-galanya, itu tidak pernah dia dengar dari orang tuanya, sehingga ketika dia dengar dari orang lain, dia langsung merasa mendapat perhatian yang besar, sehingga langsung dia jatuh cinta kepada anak laki-laki tersebut. Nah, ini yang mau saya katakan, seharusnya ketika keluarga memberi perhatian yang besar kepada anak, lingkungan luar yang kurang baik itu akan bisa tidak bisa mempengaruhi si anak. Jadi kalau saya katakan persentasenya tidak bisa kita persentase, tetapi pada intinya sangat mempengaruhi anak jikalau anak itu kurang mendapatkan perhatian atau tidak mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarganya. Nah, terkait nanti Bu Dian tuh lebih luas lagi akan menjawabnya. Bagaimana upaya mengoptimalkan pendidikan karakter anak dalam kondisi ibu bapak bekerja? Itu pengalaman saya sendiri. Dengan intensitas waktu saya yang banyak, ya ketika waktu saya ada di rumah, saya memastikan waktunya untuk dia. Jadi ketika dia minta perhatian, minta ditemani apakah belajar, mengaji, minta disuapkan makan, kita upayakan waktu itu untuk dia. Ini bagian dari mungkin dia merasa ada kompensasi, ini Bunda ada di dekat saya ingin perhatian penuh Bunda kepada saya, walaupun di saat itu saya sedang pegang laptop, dia akan datang dekati minta perhatian. Dan itu bagian dari bagaimana waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk anak di luar aktivitas kantor kita. Dan itu bisa dilakukan seperti Bu Dian katakan, dengan
permainan bermain bersama, family games, atau juga mengajak jalan-jalan walaupun dalam jalan-jalan itu ada misi kita sendiri, tetapi itu juga bagian dari bagaimana waktu yang tersisa itu kita berikan untuk anak, sehingga anak tidak merasa kehilangan, seperti tadi saya katakan, kehilangan kasih sayang dari orang tua, sehingga ia mencari kasih sayang di luar. Apakah itu dalam bentuk orang ataupun benda-benda lain seperti narkoba. Nah, selanjutnya Bu Dian akan melengkapinya. Aish, Bu Ina inilah. Masya Allah. Ya, Bu Ina sudah menjawab 100%. Jadi saya hanya menambahkan aja. I lost word. Pendidikan karakter itu saya teringat pada satu peribahasa Afrika. Salinannya dalam bahasa Inggris bunyinya, it needs a village to raise a child. Diperlukan sebuah desa untuk mendidik, membesarkan seorang anak. Jadi walaupun yang dikatakan oleh Ibu Ina itu 100% benar, bahwa kita tidak bisa menghitung presentasi pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak kita, tapi lingkungan itu berpengaruh sangat besar. Kalau di Aceh dulu itu kan anak-anak itu besar di dalam sebuah kaum, bukan di sebuah keluarga inti. Kaum itu mempengaruhi pendidikan si anak sampai dia dewasa. Semua yang ada di dalam kaum, yang diajarkan oleh kaum, itu menjadi bekal si anak menghadapi masyarakat di luar kaumnya kelak. Tapi sekarang masyarakat Aceh khususnya, seluruh dunia umumnya, itu sudah mengecil kepada hanya keluarga batik, keluarga inti. Sehingga peran orang tua itu jauh lebih besar daripada lingkungan. Seperti yang dikatakan Bu Ina tadi. Anak perempuan yang masih muda sudah pacaran, itu karena memang tidak pernah dipuji sama ayahnya, tidak dekat dengan ayahnya. Anak-anak yang MBA, ya Bu Ina? Iya. Itu biasanya anak-anak perempuan yang mabuk oleh pujian dan sentuhan laki-laki. Baru dipegang tangan aja dia udah terkapah-kapah, sudah jatuh cinta. Sehingga dia mau memberikan segalanya. Alangkah mudahnya bagi para ayah itu untuk sedikit melembutkan sikapnya, untuk memuji anaknya, untuk sekedar mendekat mencium keningnya. Kalau pagi-pagi kalau mohon maaf saya kutip ini ya, suami saya aja. Dia pada anak-anaknya itu nyebutnya my princess. Akan cukup untuk ego si anak. Ayah saya bilang saya cantik kok, saya tidak perlu dipuji oleh yang lain. Tepat seperti kata itu. Dan pada anak laki-laki juga, jangan karena dia sudah besar, nggak bayi lagi, ibunya sudah malas mendekap dan mencium. Jangan, nanti dia minta didekap sama perempuan yang lain. Lebih baik didekap sama ibunya, dicium oleh ibunya, disebut dengan panggilan-panggilan menyayang oleh ibunya. Kalau mertua saya almarhumah itu sangat melarang kita, walaupun dalam keadaan marah, menyebut hal-hal yang jelek pada anak kita. Kalau mertua saya mengajarkannya, itu betuah banako. Itu anak betuah dan kayak gitu-gitu. Semarah-marahnya kita tetap, ini anak raja, ini si sultan. Kalau ibu saya bilang, si cager bager pinter, itu saya orang Sunda. Cager bager pinter, si kasep, si gelis. Marah-marahnya tetap yang positif. Tapi kalau kita tidak bisa juga menafikan pengaruh lingkungan. Karena itu saya sarankan bapak-bapak dan ibu-ibu dari kaum milenial yang sering meninggalkan anaknya ini, seperti tadi, mengatur sebuah playdate untuk anaknya. Kalau playdate itu karena kita tahu anak kita mainnya dengan siapa, orang tuanya siapa, kita bisa menyelipkan modal hal-hal yang ingin kita berikan pada anak kita via teman bermain anak kita, via orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, jangan juga manjakan anak-anak dengan memberikan pembantu. Itu sama saja dengan membunuh karakter mereka. Nanti kalau mereka lepas dari kita, sebagai orang dewasa mereka tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka hidup sendiri. Jadi biasakanlah anak-anak itu cuci piring bisa, kemudian sapu-sapu sendiri bisa, cuci bajunya bisa. Itu juga pembentukan karakter loh. Mereka akan paham bahwa
Mencuci piring itu nggak menyenangkan. Jadi hargailah orang yang mencuci piring di restoran, sehingga mereka tidak akan bersikap buruk pada pelayan restoran, pada orang-orang yang memberikan jasa seperti itu. Hanya begitu aja tambahannya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dian dan Ibu Ina. Ini kita tadi sudah habis sepertinya pertanyaannya. Jadi barusan ada salah satu generasi Z yang bergabung dengan kita. Mungkin Mariani ada yang mau ditanyakan pada ibu-ibu materi kita? Karena dari tadi kan pertanyaannya mungkin dari generasi milenial atau generasi X ya. Karena bertanya tentang pendidikan anak. Tapi ini mungkin Mariani punya pertanyaan yang berbeda karena dia berasal dari generasi Z. Generasi Z yang sangat akrab dengan gadget dan sudah mendapatkan manfaat dari gadget ya. Sepertinya seperti itu. Tapi Marianinya sepertinya enggak ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ibu-ibu. Oke. Oke, jadi menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kalau boleh saya mengutip tadi salah satu quote ya dari Ibu Dian, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Kita bisa berhenti menjadi seorang guru atau seorang dosen, tapi kita tidak pernah akan berhenti menjadi seorang ibu atau seorang ayah. Makanya kita harus selalu mengupgrade diri, elaborasi dengan generasi atas maupun generasi di bawah kita, agar nantinya menghasilkan generasi yang lebih baik untuk agama dan bangsa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada para pemateri, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir. Insya kita akan berjumpa lagi di webinar series PSGA Time Tengku Dendeng Melabuh yang kedua. Insya Allah akan diadakan pada bulan Juni setelah Idul Fitri. Tentunya dengan tema dan pemateri yang juga tidak kalah menariknya. Demikian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang sebagai moderator, saya minta maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Mohon maaf Bu Meli telat masuk ya. Terima kasih banyak juga Ibu Ina. Salam. Ya nggak apa-apa. Bu Ina, nanti saya wawancara Bu Ina lagi ya. Pengen kayak nggak cukup ya? Enggak dong. Saya perlu detil-detil kecil karena ingin mengembangkan artikel yang kemarin. Artikel yang kemarin di dalam buku yang itu Bu Ina, Meruntuhkan Langit-Langit Kaca. Oh gitu, belum selesai, belum cetak. Belum, nanti kalau sudah cetak saya kirim tentu sama Bu. Oh gitu. Ya, nah, saya ingin meruntuhkan langit-langit kaca itu berarti teori ini ya? Glassing ya? Iya. Yang paling tepat itu teori disertasi saya. Kan pas kan Bu Ina? Karena itu saya pengen mengembangkannya jadi sebuah buku utuh. Oh jadi, gitu. Biografinya Bu Ina kalau Bu Ina berkenan. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Ina sudah mengilhami begitu banyak. Banyak kawan-kawan juga yang ketika membaca kisah Bu Ina ini kaget karena magnitudonya besar sekali. Sampai yang mengumpulkan kisah-kisah Meruntuhkan Langit Kaca itu Bu Ina itu hampir tidak percaya bahwa itu bukan kisah rekaan karena magnitudonya yang besar. Oh gitu. Ya. Oh udah sempat dibaca tuh ceritanya. Sudah, jadi kan ya, saya kirimkan kepada
yang membuat kompilasi buku ini kan, Iya, kompilasi iya. kita ini. Iya. Mereka menghubungi saya kembali, Ah, tanya apakah itu bukan rekaan, iya gitu. apakah iya Ah, Bu Ina ini sebagai tokoh masyarakat, apakah tidak keberatan kisahnya ditulis dan seterusnya. Saya bilang, ya Allah, begitulah fenomena yang sesungguhnya. Iya, Saya kenal pribadi lah dengan Bu Ina, orang iya. sangat asik, sangat egaliter. Memang yang dialami oleh Bu Ina ketika awal-awal, ya kita tahu Bu Ina ya, seperti itu. Jadi dia nggak percaya, mereka tidak percaya bahwa memang seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi saya rasa itulah sudah sangat layak. Tidak percayanya kenapa Mbak Budian? Iya, karena magnitudo kisahnya Bu Ina itu besar Goncangannya. Iya, dibandingkan dengan yang lain yang masuk kepada mereka. Oh, itu lebih goncangannya lebih berat. Iya, gitu Bu Ina. Karena itu kan secara nasional dan secara internasional juga itu relevan gitu Bu Ina. Oh gitu. Iya, apalagi karena ya kalau boleh saya kutip, ini Muslim. Gitulah. Jadi Bu Ina ini sungguh mewakili sosok muslimah yang di luar di luar paradigma yang mereka kira. Iya, karena kan muslimah itu kan dianggap terkekang ya, nggak boleh muncul. Iya. Kan sosok muslimah Bu, tapi ulama perempuan Aceh, Tengku Ino. Tepat. Tengku Ino. Itu juga yang ingin saya tekankan nanti kalau memang Bu Ina berkenan saya tulis keseluruhan hidup Bu Ina dalam sebuah boleh. Ya Allah, terima kasih Bu Dian. Tersanjung saya Bu Dian menulis saya. Bu Ina, kayaknya kalau melihat biografi Bu Dian tadi tuh yang udah terkenal mau nulis saya, aduh ya Allah tersanjung. juga ya Allah, karena Bu Ina ini betul-betul sebuah inspirasi buat perempuan Aceh khususnya, perempuan muslimah dunia umumnya. Insya Allah. Nah, gitu dong Bu. Ya, biar orang tahu bahwa di Aceh itu ada orang seperti Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin nanti bisa ketemu kalau saya ada ke Banda Aceh nanti saya infokan ke Bu Dian. Boleh, kalau Bu Ina berkenan saya ke Melabuh wawancara. Oh, siap kita satu hari penuh. Siap, bersama Bu Ina sehari penuh ya. Boleh. Nah, gitu ya. Boleh, siap. Kapan nanti dikasih tahu aja kapan waktunya ketika saya nggak ada kegiatan dinas luar, siap dengan Bu Dian. Iya. Saya ikut jadwal Bu Ina lah kalau saya kan. Itulah maksudnya Bu Dian, misalnya tanggal segini bisa nggak saya ke Melabuh, Bu Inanya ada. Saya kan siap. Tinggal ini aja. Kasih tahu. Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dian. Ibu-ibu izin nanti Meli jadi orang ketiga ya. Oh ya. Ya, Bu Meli. Tepat. Pasti saya membutuhkan asisten. Tidak ada orang yang lebih tepat daripada Melian. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada peserta yang ikut dalam webinar sudah mendengarkan pengalaman kami. Kami mohon izin. Ibu, sebelumnya ada yang minta nomor kontak para pemateri, apa boleh? Boleh. Kalau saya boleh? Boleh. Bu Ina gimana? Di ini aja, di cross check aja, pasti nggak dia? Ya betul. Oke, jadi gitu aja, itu Bu Meli lah yang tahu mana yang bisa dikasih, mana yang enggak. Moderator foto bareng moderator. Oh, foto bareng. Oke. Full screen sebentar. Oke, kita mulai. Mohon videonya dibuka ya. Lagi di jalan, Kak. Oh, lagi di jalan. Ya udah. Oke, 1, 2, 3.
Oke, sudah? Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Ina, terima kasih banyak Bu Ina. Ya, sama-sama Bu Dian. Salah-salah Ya, kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyai Raya susu. Meli, Ya, sukses terus PSGA Stand Labu ya. amin. Terima kasih, Pak. Ya, mantap. Terima kasih. Kak Dian, terima kasih. Sekarang udah bisa panggil Kak, kan? Boleh. Betulnya tadi juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke deh ya. Makasih Dadah. banyak ya. Saya izin. Sama-sama. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam.